Hai anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat. Untuk pembelajaran sejarah kali ini, materi kita adalah konferensi meja bundar. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, siswa mengetahui latar belakang terjadinya konferensi meja bundar atau biasa disebut dengan KMB. Yang kedua, siswa mengetahui tokoh-tokoh yang berperan dalam KMB. Kemudian yang ketiga, siswa mengetahui hasil dari KMB. Kemudian yang keempat, siswa mengetahui dan memahami dampak dari KMB. Latar belakang KMB. KMB atau Konferensi Meja Bundar itu dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Tentunya yang pertama adalah Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Padahal kita tahu Indonesia sejak 17 Agustus 1945 sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Tetapi Belanda masih ingin tetap masuk dan menguasai Indonesia. Ini terbukti dengan adanya agresi militer Belanda yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang kedua adalah dunia internasional mengutuk keras perbuatan yang dilakukan oleh Belanda. Jelas bahwa agresi militer ataupun aksi militer dengan mengerahkan kekuatan tempur, kekuatan militer ke negara lain itu membahayakan masyarakat banyak. Dan dengan perbuatan Belanda yang seperti itu, tentunya dunia internasional mengutuk keras aksi-aksi tersebut, akhirnya memaksa kedua belah pihak untuk berunding. Kemudian selanjutnya adalah tokoh-tokoh. Ya, tokoh-tokoh dari konferensi meja bundar ini ada dari Indonesia, ada Muhammad Hatta, dari Belanda adalah Mr. van Meerseven, kemudian dari pihak PBB ya sebagai mediator yaitu ada UNCI itu sebagai mediator, United Nations Commission for Indonesia, ini UNCI. Kemudian setelah berunding tentunya akan menghasilkan suatu kesepakatan yang harus disetujui bersama-sama. Hasil KMB yang pertama adalah Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Artinya bahwa yang diakui oleh Belanda sebagai negara yang merdeka dan berdaulat itu adalah RIS, Republik Indonesia Serikat. Kita lihat nanti pembahasannya di RIS. Kemudian yang kedua adalah penyelesaian Irian Barat ditangguhkan sampai tahun berikutnya. Ya, jadi Irian Barat ini belum selesai di KMB tapi ditunda sampai tahun berikutnya. Kemudian yang ketiga, Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang berdaulat penuh bekerja sama dengan Belanda dalam bentuk perserikatan yang dikepalai oleh Ratu Belanda. Artinya bahwa RIS, Republik Indonesia Serikat ini adalah bagian dari Belanda. Jadi diketuai atau dikepalai oleh Ratu Belanda. Meskipun di RIS ini punya presiden tapi tetap di bawah kendali Ratu Belanda. Oke, lanjut. Kemudian hasil KMB yang keempat adalah Republik Indonesia Serikat RIS mengembalikan hak milik Belanda. Kemudian yang kelima, semua utang bekas Hindia Belanda harus dibayar oleh Republik Indonesia Serikat. Itu hasil dari KMB ya, ada 5 tadi sudah dijelaskan semua. Kemudian yang selanjutnya adalah dampak dari KMB. Seperti hasil KMB yang pertama tadi, apa tadi yang pertama tadi? Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dampak yang paling nyata dari KMB ini adalah Indonesia menjadi negara serikat di bawah komando, di bawah kendali Ratu Belanda. Ya. Kemudian konstitusi yang digunakan di Republik Indonesia Serikat ini adalah Undang-Undang RIS atau Undang-Undang Republik Indonesia Serikat.
Presiden RIS atau Presiden Republik Indonesia Serikat adalah Soekarno. Nah, kemudian dampaknya lagi adalah adanya pengakuan kedaulatan. Ini. Nah, pengakuan kedaulatan. Pengakuan kedaulatan itu dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949. Belanda memberikan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Kemudian penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Serikat sendiri, RIS, itu dilakukan di dua tempat. Yang pertama di Belanda. Di Belanda ini diberikan oleh Ratu Juliana dan Perdana Menteri Willem Drees. Ini menyerahkan kedaulatan kepada utusan Indonesia, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian yang kedua itu di Jakarta atau di Indonesia, yang diserahkan oleh Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Loving, menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia Serikat itu kepada wakil Indonesia, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, itu saja pembelajaran kita kali ini tentang konferensi meja bundar. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami semua oleh anak-anakku, bermanfaat bagi kita semua. Kepada anak-anak, tetap belajar karena masa depan bangsa itu ada di tangan kita semua. Oke, terima kasih.